Halo sahabat Auto Automation Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Auto Analog Input ke PLC Siemens S7 1200 menggunakan Modbus TCP CN8031. Bagaimana konfigurasinya? Mari kita ke tiap portal. Oke, langkah pertama kita create new project ya. Di sini kita beri nama project kita. Lalu kita tentukan tempat penyimpanan project kita atau lokasi foldernya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal pilih create project. Nah, di sini kita tunggu. Oke, kita pilih device and network, terus kita add new device ya teman-teman. Nah, ini kita pilih CPU yang kita gunakan. Di sini saya pakai S7 1200. Untuk CPU-nya 1214 DC-DC relay yang 1HG40. Nah, ini untuk versi firmware-nya saya pakai yang 4.2. Itu udah cukup. Kalau sudah, kita bisa add device. Kita tunggu sampai muncul project-nya ya teman-teman. Nah, ini udah muncul project-nya di sini. Terus kita setting dulu CPU-nya. Yang pertama kita setting untuk Ethernet IP atau Ethernet address-nya. Nah, di sini disesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Ini saya pakai 1.2. Selanjutnya kita setting untuk sistem dan clock memorinya. Nah, ini nanti untuk clock memory akan saya pakai. Ini kita checklist saja. Untuk sistem sama clock memorinya, ini startnya dari M1. Untuk clock memory startnya dari M0 default. Oke, kita biarkan default aja. Lalu yang tidak kalah penting di sini adalah permit access ya teman-teman. Ini harus di checklist permit access put and get-nya. Dan juga untuk Profinet interface port. Nah, ini dia pakainya 64. Nah, nanti kita akan setting di functionnya. Oke, setelah itu kita bisa pilih main block atau main OB. Kita masukkan untuk function komunikasinya. Di sini di communication, lalu orders. Kita pilih Modbus TCP dan kita drag and drop yang MB client. Nah, di sini tinggal di drag and drop aja. MB client ini adalah function untuk Modbus TCP-nya. Nah, Modbus MB client ini digunakan untuk PLC sebagai master ya teman-teman. Nanti dia akan baca data dari modul output-nya. Nah, di sini ada beberapa parameter. Kita bisa klik F1 atau option untuk mengetahui apa saja yang harus kita isi dalam parameter tersebut. Nah, di sini ada deskripsinya dari MB client, ada rec, disconnect, MB mode, data address, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa buatkan function block ya untuk menampung data-datanya. Di sini saya akan buat dua function block. Yang pertama itu untuk communication. Di communication, terus yang satu lagi nanti untuk menampung data dari output-nya. Jadi untuk data I/O yang kita ambil. Nah, kita tulis data. Lalu yang di communication kita isi dulu parameternya atau variabelnya. Kita sesuaikan dengan yang ada pada function MB client. Nah, di sini kita bisa tulis untuk down-nya, terus untuk busy, error, dan juga status. Lalu kita bisa tambahkan untuk disconnect. Jadi kalau untuk status dia disconnect itu ada. Lalu kita tambahkan untuk MB mode. Nah, di sini untuk MB modenya kita tambahkan juga MB data address, MB data length, dan juga connect. Nah, ini nanti kita tambahkan semua ya teman-teman parameter yang ada di function MB client-nya. Nah,
Nah ini untuk data address, dia untuk start addressnya nanti dari berapa. Untuk data lainnya itu adalah panjang data yang kita ambil. Untuk data PTR atau parameter nanti kita bisa ambil dari function block data ya teman-teman. Nah ini kita tentukan dulu untuk tipe datanya. Kita bisa lihat di instruction manual yang kita buka tadi. Nah kita bisa sesuaikan di sini. Jadi untuk status dia tipe datanya Word. Nah untuk disconnect dia boolean, ini udah boolean semua. Terus untuk MB mode kita setting dulu. Nah ini untuk MB modenya US in. Terus untuk data addressnya ID in. Terus untuk data lainnya dia UIN. Untuk connect kita isi aja di sini tcon. Nanti kita bisa setting IP address dan juga konfigurasi slave-nya atau odotnya di situ ya teman-teman. Nah kita masukkan aja parameter yang sudah kita buat ke functionnya di sini. Kita tinggal drag and drop aja di sini teman-teman. Kita isi satu-satu, kita sesuaikan di sini. Oke, nah untuk yang MB data parameter kita isi dulu. Kita tambahkan dulu parameternya di sini. Misalkan namanya itu AI analog input. Untuk tipe datanya dia integer ya teman-teman. Ini saya buat array aja. Dan untuk jumlah modulnya atau channelnya dia ada 4. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan tag ini ke dalam function MB client juga. Nah, kita drag and drop aja di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin program sederhana untuk requestnya. Jadi saya akan request per 1 Hz. Di sini dia ada penguncinya untuk command ketika dia done dan juga error. Oke, seperti ini. Dan jika nanti ketika dia error atau done, dia akan langsung meminta request ya di sini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa setting untuk yang COM connect-nya di sini. Nah, ini untuk COM connect-nya. Untuk interface kita isi 64 seperti yang tadi di awal kita lihat. Untuk ID-nya kita pilih satu aja. Connection type dia karena kita pakai Modbus TCP, kita isinya 11 di sini. Modbus TCP IP. Untuk active stable dia kita isi true. Terus untuk remote address kita isikan IP dari modul odotnya. Dari CN8031 nya. Nah ini kita isikan 192, 108, 110. Terus untuk remote portnya dia 502 Modbus TCP punya. Untuk IP nya nanti kita bisa setting pada modul odot melalui software IO config. Kita buka dulu IO config-nya teman-teman. Nah ini kita buat new project aja.
Lalu kita upload modulnya. Di sini untuk komunikasi modul menggunakan USB Type-C ya teman-teman ke PC-nya. Lalu kita upload modul. Dia akan otomatis mendeteksi modul yang terpasang pada network adapter CN8031. Nah, di sini kita pilih network adapternya, lalu kita pilih config param, dan kita bisa menyesuaikan IP modul output-nya. Nah, dapat dilihat ini sudah sama untuk settingan IP-nya. Nah, untuk portnya juga sudah sama. Kalau misalkan ada perubahan, itu bisa disesuaikan lalu di-download ulang ya teman-teman. Ini untuk modul analog inputnya, dia tipenya 420. Nanti bisa disetting juga mau 420 atau 010. Untuk tipe datanya dia integer 16. Oke, seperti itu. Nah, untuk settingannya dia sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke bagian datanya. Jadi untuk data kita bisa pilih di sini data addressnya, kita bisa lihat. Untuk KB modenya kita bisa pakai 0 ya teman-teman. Nah, karena kita mau baca analog input, kita pilihnya yang input word. Nah, kita lihat yang sebelah sini tabelnya. Kita isikan AB modenya 0, terus data addressnya dia dari 30.001. Oke, untuk data lengthnya kita isikan 4 aja karena dia ada 4 channel. Nah, ini dapat kita lihat dia ada 4 channel ya teman-teman. 4 channel 420 mA. Lalu kita coba compile di sini. Oke, kalau sudah tidak ada error, kita bisa coba download ya teman-teman. Nah, ini kita coba download. Kita pilih dulu koneksi kita ke PLC-nya. Nah, ini adalah PLC yang saya gunakan. Kita load aja. Nah, kita start modul lalu kita finish. Oke, ini sudah berhasil di download. Kita coba lihat ya teman-teman datanya. Oke, kita di sini coba monitoring apakah ada error di functionnya. Oke, di sini tidak ada error, addressernya nggak nyala. Nah, dia udah busy atau sibuk. Lalu untuk kodenya ini menunjukkan dia udah berhasil untuk transmit dan retrieve data ya teman-teman. Kita coba lihat data yang dikeluarkan di sini. Nah, ini datanya ya teman-teman. Oh sorry, ini kelebihan 1 channel. Kita ganti dulu ke 3. Jadi ada 4 channel ya. Oke, kita coba lihat lagi untuk datanya. Nah, ini saya menggunakan injektor ya teman-teman. Jadi ada loop injektor di sini. Ketika saya ganti 4 mA dia akan 0. Ketika saya isi 20 mA dia akan 27.600 sekian. Nah, dari data ini kita bisa melakukan scaling teman-teman. Di sini kita bisa melakukan scaling data untuk merubah data dari modul ke derajat Celcius misalnya atau temperatur. Nah, dia ada 2 function yang kita pakai, ada norm X dan juga ada scale X.
Untuk norm X dia settingnya seperti ini. Jadi minimal data yang dikeluarkan modul itu berapa, terus datanya di data berapa. Ini kita contohnya AI0. Lalu maksimalnya berapa di sini. Untuk maksimal modul 27.648 ya. Nanti bisa dicek di datasheet. Untuk outputnya kita taruh aja di MD20. Lalu kita pakai scale X untuk skalanya. Nah, misalkan ini saya ambil ke derajat Celcius ya. Jadi dari real saya umpan ke real juga nanti. Nah, untuk value-nya kita ambil dari MD20. Terus untuk max-nya dia di 100 derajat Celcius. Outputnya di MD24. Nah, seperti ini. Kita download untuk perubahan programnya. Oke, nah di sini sudah bisa berjalan ya. Ini bisa kita lihat ketika nilainya maksimal ya di 27.000. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Sebentar. Saya setting dulu tampilannya. Oke, nah ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kalau nilainya dia maksimal di 27.600 sekian, dia akan mengeluarkan 100 derajat Celcius sesuai dengan settingan maksimal kita. Nah, misalkan kita injek separuhnya di 12 mA, dia 13.800 akan mengeluarkan 50 derajat Celcius. Kalau misalkan kita nolkan di 4 mA, dia akan bernilai 0 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika saya kembalikan lagi, dia akan bernilai 100 derajat Celcius. Cukup mudah bukan untuk membaca analog input dari modul ODOT ke Siemens S7 1200 menggunakan Modbus TCP JN8031. See you in the next video dengan tutorial ODOT lainnya. Bye bye.